Shalom semuanya. Ketemu lagi bersama kita remaja Poso HKBP Sekolah Gracia Kayu Mas. Saat ini di tanggal 7 Juni di bulan ini kita memperingati Hari Praheon Remaja Poso HKBP. Jadi meskipun di saat ini kita terhalang oleh pandemi yang ada saat ini, itu nggak menjadi alasan buat kita untuk memperingatinya. Jadi sama-sama kita beribadah melalui worship online saat ini. Untuk teman-teman yang bergabung, silakan siapkan hati dan pikirannya untuk sama-sama memuji nama Tuhan pada saat ini. Kita mau bernyanyi Kasih Allah Tak Berkesudahan. Untuk teman-teman yang di rumah, yang tahu lagunya jangan lupa ikutan nyanyi ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang bapak kepada anak-anaknya. Dan kasih itu kekal. Untuk itu, kita nyanyi lagu Bapak yang Kekal yuk. Kita resapi dalam hati, kita nyanyi bareng-bareng.
karuniamu, kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau di yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebelum kita mulai sharing kita hari ini, teman-teman, mari kita persiapkan hati kita, kita bernyanyi Kau Harapan.
hari ini kita ada sedikit bahan sharing. Tema yang dikasih dari panitia itu dari Titus 3:7. Intinya temanya tuh tentang kasih dan pengharapan. Bagi yang teman-teman yang Alkitab standby di kalian masing-masing atau handphone sucinya boleh dikeluarin, buka Titus 3:7. Saya bacain ya. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sekali lagi, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapannya. Pengharapan kita. Di sini di Alkitab ini sih sebenarnya perikopnya itu dari pesan penutup dari Rasul Paulus ke Titus. Jadi Titus itu dari sejarahnya Alkitab itu dia tuh teman ininya coy. Teman apa namanya? Teman sepelayanan. Iya, benar. Tapi dulu Titus itu diperintahkan ke Pulau Kreta, bukan ke Kreta. Kreta tuh di masih sekitar 10 km lah dari Cirebon. Bisa nih. Jauh. Bisa ya. Tepatnya di Yunani coy. Jadi intinya di sini kalau based on historinya ya itu Rasul Paulus itu menguatkan Titus supaya dia tetap pelayanannya itu nggak goyah di Pulau Kreta. Karena kan basicnya orang Yunani tuh ya begitulah, jugul-jugul. Batu-batu. Jugul. Jugul apa jugul? Batu, Ya. keras kepala. Begitulah. Jadi karena di sana di pulau itu dia hanya sendirian, Titus itu sendirian, maka Rasul Paulus yang nyemangatilah sama kayak waktu dia ngasih surat ke Timotius. Gitu. Jadi gitu guys. Intinya adalah supaya kita tuh punya pengharapan akan sesuatu. Pernah gak sih bukan lulu pada sih, kita sih sebenarnya. Kita tuh ngerasa kalau kita ngejalanin hidup tuh kayak ketika kita melakukan sesuatu kok kayak nggak ada way out gitu, nggak ada escape route gitu. Pernah gak sih? Ya pernah lah pasti. Pernah ya? Pernah kayak misalnya kita ada masalah sama pasangan atau misalnya masalah sama pekerjaan yang bikin kita tuh kayak kita tuh nggak punya jalan keluar gitu, nggak ada solusi. Ya bahkan orang-orang kan jadi jatuhnya kayak bunuh diri ya nggak sih? Ya kan, Bunuh diri Iya, dalam depresi. kata yang sebenarnya atau kiasan nih? Iya, Ada yang kiasan, kiasan, ya. ada yang sebenarnya. Pernah nggak sih Eis atau Kais atau Bang Payan gitu atau Bang Edi? Ya pasti pernah kalau untuk kayak gitu lagi lagi benar-benar down, terus ya gitu kadang kita pernah sekali waktu itu kondisi lagi down zaman SMA. Begitu kita lagi happy, teman-teman ngehubungin nih, apalagi kalau lagi makmur, lagi pegang duit ya kan, begitu lu nya Butuh bantuan. bukan butuh bantuan, kena musibah karena mungkin faktor kitanya juga yang salah, akhirnya kita jadi terjerumus, itu tuh lama-lama hilang, dan akhirnya lu butuh teman buat menghibur, lu nggak ada sama sekali. Ujung-ujungnya yang balik siapa? Keluarga lagi, Iya. keluarga yang nguatin. Nah itu gue pernah kayak gitu waktu SMA. Kais mungkin? Kakak Eis? Pasti pernah dong. Pernah lah ya. Bang Edi juga kali ya, semua pernah. Kak Cindy, Kak Stella, saya sendiri juga pernah. Tapi intinya kita harus sadar kalau kita itu dikasih gift khusus. Nggak perlu tanda kutip sih sebenarnya. Memang sebenarnya ada gift khusus yang Tuhan tuh sudah kasih ke kita. Kalau misalnya kita pernah baca di Alkitab, Tuhan pernah berkata kalau kamu tidak memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berarti itu maksudnya kita tuh jadi orang Kristen, kita jadi diri kita yang sekarang itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang merencanakan ke kita supaya berjalan seperti itu. Setuju ya? Setuju kan? Jadi ketika ada masalah yang terjadi sama kita, itu pasti terjadi bukan kebetulan atau misalnya gue apes nih atau misalnya gue teledor, tapi memang ada satu hal yang punya kuasa lebih besar daripada itu, membiarkan itu terjadi supaya apa? Untuk menjadi pelajaran buat kita, bisa menjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita, bisa menjadi ini jadi pengalaman supaya kita naik level lah gitu. Karena kan source-nya banyak nih, sumbernya banyak.
di Yeremia 29:11 bilang kalau segala sesuatu itu terjadi buat kebaikan kita gitu kan, nggak mungkin rancangan kecelakaan. Lalu di 1 Korintus 10:13 dikatakan kalau pencobaan itu pencobaan biasa, nggak melebihi kekuatan kita dan pasti Tuhan akan membantu gitu. Terus di 1 Petrus 5:7 Rasul Paulus itu juga bilang kalau Rasul Petrus itu juga bilang kalau kekhawatiran kita tuh serahin aja sama Tuhan karena Dia yang melihara kita. Jadi buat apa kita ngerasa kalau wah gue nggak punya jalan keluar nih, wah gue stuck gitu. Bener kan ya? Bener kan? Lalu di sini dibilang kalau di ayat 7 itu di awal itu dibilang dibenarkan oleh kasih karunia. Kalau misalnya kita mungkin buat teman-teman yang udah belajar CD ya atau yang belum, ini nice to know banget. Jadi ada tiga sifat Tuhan terhadap manusia. Itu ada sola gratia, sola fide, sola scriptura. Nah, sola fide itu artinya oleh kasih karunia, hanya oleh kasih karunia. Itu yang disebut pertama. Kenapa? Karena berkat pertama yang kita dapat setelah kita lahir ke dunia, bahkan sebelum itu kasih karunia duluan. Itu baik lagi ke yang tadi kita bahas gitu, yang apa masalah Tuhan yang milik kita gitu. Dan itu kan kasih karunia, bukan usaha kita sendiri, tapi memang Tuhan yang kasih. Ya kan? Gitu. Ya pernah punya pengalaman begini. Jadi ini bidang pekerjaan. Jadi waktu pakai gue enak kali ya, pakai gue oke lah ya. Waktu gue mau sekolah pilot dulu, mungkin beberapa teman ada yang tahu, termasuk Pampayan juga tahu, itu gue sempat gagal sekali. Gue ngerasa kalau hidup gue tuh gini banget gitu, banyak sialnya dan gue ngerasa sial di situ. Tapi ternyata memang Tuhan tuh punya rencana lain. Tuh tahun depannya ternyata gue keterima juga gitu, lolos juga. Di situ gue belajar kalau memang Tuhan tuh akan memberikan berkat ke kita. Itu yang pertama pasti pada waktunya. Terus yang kedua, selama kita tuh punya pengharapan. Karena kalau kita nggak punya pengharapan, sama aja bohong. Karena kan Tuhan sendiri bilang pada dasarnya itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Gitu. Jadi salah satu diantaranya nggak ada ya kita Tuhan nggak percaya sama Tuhan Yesus gitu. Yang kalau menurut yang lain gimana? Menurut Cindy? Gimana? Apa yuk? Ini sih kayak rata-rata tuh orang kenapa suka kayak suka jatuh, suka sial yang tadi kayak lo bilang, suka gagal, itu tuh karena berpengharapan sama diri sendiri. Maksudnya apa-apa ngandalin diri sendiri kayak gitu. Sebenarnya kan benar andalin diri sendiri dan juga Tuhan. Jadi kita tuh harus lebih ngandalin Tuhan. Jangan cuma diri sendiri. Meskipun lo sepintar apapun, lo mau ranking 1 terus di sekolah atau dimanapun, kalau lo nggak berpengharapan juga sama Tuhan, pasti semuanya itu juga sia-sia. Pasti nanti ada salah satu titik lo bakal jatuh kayak gitu sih. Setuju banget sih. 5 tuh. Hah? Amsal 3 ayat 5. Iya. Bersandar. Sama dong. Masa sih? Jangan. Jangan. Tapi intinya begitu lah. Lalu berkaitan sama COVID, berkaitan sama pandemik yang sekarang terjadi, kita semua di sini dan teman-teman yang nonton juga sama-sama tahu kalau pandemi ini menyusahkan, membuat kita semua dari segala aspek, baik itu pelajar, baik itu mahasiswa, pekerja dalam bidang apapun itu pasti merasa terganggu lah, mengefek. Dan itu bahkan ada yang sampai PHK atau misalnya potong gaji, bahkan sampai ada yang berbuat kriminalitas demi bisa nyambung hidup. Itu banyak. Tapi satu hal yang pasti, kalau misalnya kata lagu lama gitu, badai kan pasti berlalu ya. Badai pasti berlalu. Dan baik lagi dengan nats yang kita pegang ini, kita tuh harus punya pengharapan gitu, karena kasih karunia itu ada sama kita. Jadi buat teman-teman, kita
kuncinya yang pertama itu adalah sabar dan percaya kalau Tuhan itu pasti akan membantu kita melalui ini semua lewat tenaga medis, lewat para ilmuwan, dokter, relawan, segala macam. Dan mungkin kalau teman-teman di luar sana, teman-teman yang lagi nonton ini mungkin ada yang terkena gejala atau bahkan terkena COVID, tetap semangat. Kita di sini nggak akan ninggalin kalian. Kita akan mendoakan kalian juga cepat sembuh dan terus berpengharapan akan Tuhan. Kira-kira dari gua begitu. Dari teman-teman bagaimana? Udah. Cukup. Kalau begitu sharing kita selesai guys. Nanti kita akan lanjut ke nyanyi. Kita akan lanjut nyanyi ke lagu yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sharing kita selesai. Sekarang sebagai bukti untuk syukur kita ke Tuhan, kita nyanyikan satu buah lagu sebagai tanda kalau memang Tuhanlah yang punya hidup kita. Kita nyanyi lagu Ku Bersyukur Bapa ya. Kita nyanyi sama-sama.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti worship online kita saat ini. Semoga apa yang kami utarakan di sini bisa menjadi berkat, Amin. bisa menjadi sesuatu yang bisa kalian bawa pedoman di kehidupan kalian sehari-hari. Sebentar kita akan menutup worship online ini, teman-teman. Kami undang untuk sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang tidak henti-hentinya untuk kami. Bersyukur Bapak selalu untuk kasih karunia Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan berkati setiap kami supaya ibadah kali ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi sesuatu yang dapat kami petik ya Bapak sebagai pedoman kami di kehidupan kami sehari-hari. Meskipun pandemi yang terjadi saat ini tidak mengurangi, tidak menghalangi kami untuk terus beraktivitas, terus berkreasi Bapak, untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, Tuhan berkati setiap sekolah-sekolah kami, studi kami, Tuhan berkati juga keluarga kami, pemerintah kami Bapak, negara kami yang sedang berjuang mengatasi segala pandemi yang ada saat ini. Tuhan berkati setiap pimpinan-pimpinan yang ada di negeri ini ya Bapak, supaya berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka hikmat, supaya dapat sama-sama untuk mengatasi segala macam pandemi yang saat ini sedang ada. Tuhan berkati setiap pribadi kami lepas pribadi. Sebentar kami ingin mengakhiri ibadah kami. Kami percaya meskipun ibadah ini berakhir, tapi kami tetap selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan segala berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, karena-Mu yang jadi bukan karena kami. Amin. Teman-teman, kita menyanyi satu lagu terakhir, Great is Thy Faithfulness.
teman-teman. Shalom. God bless you.